Halo semuanya, selamat datang di video praktikum komunikasi digital dalam dunia bisnis. Di era digital, komunikasi menjadi kunci untuk membangun hubungan yang efektif antara perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Komunikasi digital mencangkup berbagai media, mulai dari email, chat bisnis, virtual meeting, hingga media sosial. Praktikum ini akan menunjukkan penerapan nyata komunikasi digital dalam dunia bisnis. Email bisnis digunakan untuk komunikasi resmi, contohnya seperti berkoordinasi dengan divisi antar perusahaan terkait pekerjaan. Lalu, bagaimana sih mengirim email kepada divisi antar perusahaan agar tetap terlihat profesional meskipun kita sudah kenal dekat dengan divisi lain? Nah, di sini terdapat dua lampiran cara mengirim email kepada rekan beda divisi. Kira-kira mana yang profesional ya? Gambar 1 atau gambar 2 ya? Jawabannya adalah gambar 2, karena dalam gambar 2 ini terdapat bahasa yang formal, sopan, dan jelas. Struktur yang baik karena ada salam pembuka, isi terperinci, dan penutup formal. Kemudian dalam gambar 2 ini terdapat etika menulis email yang baik karena memiliki kesan menghargai penerima. Lalu, kenapa ya gambar 1 dinilai sebagai email yang tidak profesional? Yuk kita amati. Dalam email di gambar 1, adanya bahasa yang singkat, terkesan memerintah, dan tidak menggunakan salam, baik salam pembuka maupun salam penutup. Isi dari email pun langsung to the point, tanpa konteks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini mencerminkan email yang tidak profesional dan terkesan kurang menghargai penerima email. Chat bisnis digunakan untuk komunikasi cepat, seperti koordinasi tim internal. Dalam melakukan chat bisnis, penting untuk menjaga etika dalam mengirim pesan. Berikut ini akan ada contoh chat bisnis profesional dan tidak profesional. Yuk kita amati. Ini merupakan bentuk chat bisnis yang tidak profesional karena menggunakan bahasa gaul atau slang, terkesan malas dan tidak ada sense of responsibility. Hal ini juga bisa menimbulkan konflik dan keterlambatan proyek. Nah, ini bentuk chat bisnis profesional karena ada salam, menggunakan bahasa formal, jelas siapa dan mengerjakan apa, menggambarkan tanggung jawab dan kerjasama yang baik. Selanjutnya adalah penggunaan virtual meeting dalam komunikasi bisnis. Nah, untuk bentuk praktikum virtual meeting ini akan disampaikan di sebelah berikutnya ya. Media sosial dimanfaatkan untuk promosi, branding, dan interaksi dengan pelanggan. Bahasa yang digunakan harus sesuai target audiens dan mencerminkan citra profesional perusahaan. Berikut ini ada dua gambar sebagai contoh penggunaan sosial media sebagai komunikasi digital di dunia bisnis. Ini merupakan bentuk profesional penggunaan media sosial sebagai komunikasi digital di dunia bisnis, karena terdapat visual berkualitas dan konsisten dengan branding, menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan meyakinkan. Terdapat call to action atau CTA dan informasi lengkap. Selanjutnya bentuk yang tidak profesional. Mengapa begitu? Bisa dilihat ya dari foto yang asal-asalan dan tidak HD, kemudian caption yang singkat, tanpa struktur, dan tidak memberikan kepercayaan pada pelanggan. Sekian materi dan contoh praktisi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di subbab berikutnya.